بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabat beliau, juga kepada umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah dan petunjuknya sampai di hari kiamat nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada saat-saat sekarang ini yang terus kita nikmati, itu nikmatnya air hujan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyyul hamid." Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan air hujan. Yang telah menurunkan air hujan setelah mereka berputus asa. Setelah mereka berputus asa bahwa tidak akan turun lagi hujan dari langit. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan air hujan setelah mereka berputus asa bahwa tidak akan turun lagi air hujan dari langit. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengurus seluruh urusan hambanya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji. Nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata dalam ayat tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan air hujan, dan dengan air hujan itu Allah mengatakan wa yanshuru rahmatah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebarluaskan rahmatnya dalam alam semesta ini. Dari air hujan ini semua makhluk, baik dia orang kafir maupun orang beriman, baik binatang ternak maupun binatang-binatang yang lainnya, semuanya mendapatkan rahmat daripada air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut. Tapi jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping daripada kenikmatan air hujan, ternyata di balik daripada kenikmatan air hujan tersebut, apabila kita memiliki keyakinan yang salah yang berkaitan dengan air hujan tersebut, ternyata bisa mengakibatkan sebuah akibat yang sangat fatal, yaitu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Zaid bin Khalid Al-Juhani, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, fa amma alladhi qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkabi, wa amma alladhi qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkabi." Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini bahwa ada sebagian daripada hamba-hambaku yang mereka beriman dan kufur. Ya, mereka beriman dan kufur. Nah, siapa yang beriman, siapa yang kufur disebabkan karena air hujan ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal ladzi qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkabi." Adapun orang yang mengatakan bahwa kami diberikan air hujan ini karena kemuliaan Allah, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang beriman dan kufur dengan kaukab, yaitu bintang-bintang. Dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan ini karena kemuliaan Allah, karena rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk alam semesta ini. Ya, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan air hujan ini, maka dialah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia kufur, dia tidak percaya dengan ilmu-ilmu perbintangan yang diyakini oleh sebagian manusia yang bisa menjadi sebab atau yang diyakini bahwa bisa menurunkan air hujan. Dan seterusnya Allah mengatakan bahwa fa ammal ladzi qala mutirna binau'i kada wa kada fahuwa kafirun bi wa mu'minun bil kawkabi. Adapun orang yang mengatakan bahwa kami diturunkan air hujan ini dikarenakan bintang-bintang itu, bintang ini dan bintang itu, atau bulan ini dan bulan itu, maka dialah orang yang kafir kepadaku, yang kufur kepadaku, dan percaya kepada bintang-bintang itu. Jadi jemaah sekalian, ternyata
apabila salah kita dalam menyikapi, dalam meyakini tentang air hujan ini, maka bisa terjerumus dalam kekufuran kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu para ulama di sini memperinci hukumannya. Al-Imam An-Nawawi ketika beliau mensyarah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mensyarah hadis ini, beliau mengatakan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ya terancam dengan kekufuran. Beliau mengatakan apabila seseorang itu atau apabila ada orang yang meyakini bahwa bintang itulah yang menurunkan air hujan, bintang itulah yang menurunkan air hujan, ya, dialah yang menciptakannya, yang menurunkannya dan memberikan air hujan tersebut kepada manusia di alam semesta ini, maka fala syakka fi kufrihi. Maka beliau mengatakan tidak diragukan lagi bahwa orang ini adalah telah kufur, ya, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia telah meyakini bahwa ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan dan menurunkan air hujan. Sementara yang kita yakini bahwa tidak ada seorang pun apalagi menciptakan air hujan, mengetahui kepastian daripada turunnya air hujan saja, tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengetahuinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Luqman, ayat terakhir dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ilmu tentang turunnya air hujan ini dengan ilmu yang tentang hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaitha, dan seterusnya. Dan dialah Allah yang memiliki, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu tentang kapan turunnya air hujan. Ini tidak ada. Maka salah dan sangat-sangat keliru, ya, keyakinan sebagian daripada masyarakat. Mereka ada istilahnya ada pawang hujan, ada yang mampu mengatur air hujan, ya, ada yang mampu menahan air hujan, ada yang mampu menurunkannya. Subhanallah, ini keyakinan yang sangat menyimpang, sangat salah dan keliru, ya, dalam akidah Islam. Karena tidak ada yang mampu dan bisa mengatur semua air hujan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas berkaitan dengan air hujan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.